Ayo, scan. Kira-kira juara tiganya siapa? Ayo, anak Gen Z. Anak Gen Z kok nggak tahu. Anak Gen Z kok nggak tahu. Scan, cepat. Siap, sudah, Cap. Wah, siapa nih yang dapat? Kira-kira siapa penang juara tiganya? Siap. Saya sebutkan ini, Cap. Siapa? Siap, atas nama Faisal Sayuti, Cap. Oke, juara tiganya atas nama Faisal Sayuti. Tepuk tangan. Oke. Oke. Mana? Kalau nggak ada, ya dapat. Ya nggak jadi. Faisal Sayuti. Wah, usah keren. Siap, hadir. Mantap. Mau scan? Oke. Siap, sudah. Udah ya? Oke. Siap, sudah. Oke, selamat kepada juara 3 Faisal Sayuti dari Universitas Dharma Persada. Juara kedua mana nih Gen Z? Masa Siap, Cap. Atas nama Fikri Bargoti Wahyudi, Cap. ulangi? Atas nama Fikri Bargoti Wahyudi, Cap. Ada orangnya di sini kan? Siap, hadir Cap. Hah? Hadir Cap, siap Cap. Wah, Fikri. Fikri dari Siap dari Bargoti Wahyudi dari STIP Jakarta. Selamat ya, juara kedua. Siap, terima kasih Cap. Oke. Kamu itu dulu apa print barcode-nya? Screenshot. Siap, sudah Cap. Bargoti Wahyudi Siap, sudah Cap. STIP Jakarta. Kamu ngambil dari ngambil di sini. Main-main ke CIP Center ya. Kamu Siap, Cap. sudah alumni ya. Siap Cap. Udah entering database. Siap, saya masih gelombang 2 Cap. Oh, gelombang 2 ya. Ya udah, oke. Untuk juara kedua dari STIP Jakarta, Fikri Bargoti Wahyudi. Tiba kepada juara pertama. Siapa kira-kira? Juara ke-1. Siap Cap, masih ketutupan Cap. Juara ke-1 berhak mendapatkan hadiah 1 miliar rupiah. Oke. Juara 1. Ya. Cepetan. Siapa kira-kira? Siap, sudah, Cap. Terus jangan diomongin dulu. Huruf depannya apa? Huruf depannya A. Hah? Huruf depannya A. Huruf depannya A. Huruf paling terakhir apa? Paling terakhir I, India. India. Apa ya? Huruf pertamanya A. Huruf A, apa? terakhir I. Coba kita lihat di sini yang huruf nama depannya. Angkat tangan yang hurufnya A. Namanya hurufnya A, depannya. Angkat tangan. Daripada hilang nanti juaranya. Angkat tangan nih huruf A. Angkat tangan. Yang huruf A, ayo. Yang merasa huruf A. Nama depannya. Belakangnya I. Juara pertama jatuh kepada pemenangnya adalah Anissa Putri. Selamat. Kenapa kamu nggak angkat tangan Anissa? Open mic dulu, open mic Anissa. Selamat ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Nah, kalau share barcode-nya. Siap, sudah Pak. Sudah ya. Oke, Anissa Putri dari Polsek Pel Malahayati ya benar mendapatkan hadiah 1 juta. Siap, terima kasih Kapten. Sekarang kita mau review ke juara 1. Langsung tanya kira-kira paham mengenai
jawabannya. Silakan. Ya, apa namanya? Sertifikat ini mungkin akan Kapten tahan kalau dari pertanyaan saya ternyata Anda Apa yang Anda ketahui tentang emergency bill pump, emergency bill injection valve. bill injection? Pertanyaan nomor 5. Siap. Izin cap emergency bill injection valve atau katup injeksi bilga darurat, katup yang menghubungkan langsung sistem isap atau suction nih Sep, dari pompa pendingin utama atau main seawater pump ke jalur isap utama bilga ke kamar mesin. Fungsinya itu adalah sebagai untuk menghisap air dalam jumlah besar dari ruang bilga atau bilga wall secara cepat dalam situasi darurat, seperti jika terjadi kebocoran parah nih, dan pompa bilga pump ada atau tidaknya mampu mengatasi laju air yang masuk. Itu seperti yang saya tahu mengenai emergency bilga injection valve. So, Jadi saya sempurnakan, hampir rata-rata jawabannya demikian. Ya, intinya injection valve itu membantu dalam keadaan darurat apabila pompa-pompa yang memang fungsinya untuk fisik itu tidak mampu lagi. Di sana ada main field pump, ada pipe pump, ada GS pump, ada balance pump, yang kesemuanya ini bisa dipakai secara mandiri atau secara bersama-sama untuk mengatasi flooding banjir. Tapi kalau keempat-empatnya ini nggak bisa, maka dipasanglah yang namanya emergency bill injection pump, injection valve, yaitu katup yang ditaruh sejajar atau seri dengan katup pendingin mesin induk, main water circulation pump. Ya, jadi dalam keadaan tidak bisa mengatasi, maka dia dibuka, kemudian katup untuk ke mesin induk ditutup, maka mesin induk jaket water cooling pump ngisepnya dari got, ya kayak gitu. Nah, ini banyak yang tidak sempurnanya di situ. Ya. baik, terima kasih. So far jawaban kamu bagus, lancar. Selamat ya sekali lagi, saya bilang satu. Kita akan review juara 2. Juara 2-nya adalah Fikri. Fikri masih ada? Fikri baru. Siap, masih ada Cap. Fikri. Mas Fikri, apa yang dimaksud dengan second refrigeran atau refrigeran kedua? Siap, yang saya ketahui Cap ya, untuk refrigeran kedua itu fluida yang digunakan untuk membawa atau mendistribusikan efek pendinginan Cap. Bas, dari evaporator ke ruang atau beban yang akan didinginkan, Bas. Diulang lagi, Fikri, ulang lagi, pelan-pelan. Siap, izin Bas, menurut yang sepengetahuan saya Bas, kalau refrigeran kedua itu fluida yang digunakan untuk membawa atau mendistribusikan pendinginan dari evaporator ke ruang atau beban yang akan didinginkan, Bas. Jadi ini saya sempurnakan lagi ya. Refrigeran itu adalah refrigeran yang tidak mengalami perubahan bentuk, yang dinginnya diperoleh dari pengambilan panas di evaporator. Jadi ada pendinginan tidak langsung. Pendinginan langsungnya adalah sesuai pakem: evaporator, kompresor, kondensor, expansion valve, evaporator. Evaporator untuk pendinginan langsung jadi dipasang di tempat-tempat yang didinginkan. Sementara pendinginan kedua adalah gas atau liquid yang didinginkan oleh evaporator
di mana liquid kedua ini disebut apa namanya second refrigeran yang dipakai untuk mendinginkan tempat-tempat yang didinginkan. Sebagai contoh, Mas dari Unsada ngasih contoh tentang RSW, Refrigerated Seawater System. Di kapal ikan itu sebagai refrigeran keduanya adalah air laut. Air laut yang didinginkan di evaporator. Air laut yang didinginkan itu bisa mencapai minus 60, ya. Itu nanti dipakai untuk mendinginkan palka-palka ikan atau lemari-lemari ikan di kapal-kapal ikan. Tapi kalau mau cari yang sederhana, pembuatan es balok, mungkin di kapalmu juga ada. Kalau membuat es balok, jadi airnya dimasukkan di apa namanya kaleng, dimasukkan di air brain. Air brainnya oleh apa namanya coil evaporator, maka air brainnya akan mendingin, bisa minus di bawah 0, sehingga pendinginan itu baru dipakai untuk mendinginkan air sehingga menjadi es balok. Ya, jadi intinya adalah untuk pendinginan tidak langsung. Oke. Ya, itu untuk tadi itu juara 2 ya. Ya. Sekarang kita kasih kesempatan bertanya untuk juara 3. Juara 3 itu juara 3 Unsada ya. Ada. Siap. Wah, Hadir. ini debat keras nih, bisa 1 jam, jangan lama-lama. Ya, tapi sama anak diskusi lama nanti diskusinya. Oke. Mas Sayuti, Siap. Mas Wi, apa yang Anda ketahui tentang hubungan antara pemanas, interface, dan gravity disk? Silakan. Siap. Izin menjawab Pak Bas. Hubungan antara pemanas, interface, dan gravity itu yaitu untuk memisahkan minyak dari air dan kotoran, yang dimana gunanya itu untuk mengatur suhu minyak yang mempengaruhi dari viskositas dan dalam memudahkan untuk pemisahannya juga. Kalau interface tadi dia itu garis batas antara minyak dan air dalam purifier. Kalau sementara gravity disk yaitu ukurannya yang spesifik dalam menentukan posisi interface dan mencegah minyak dan air bercampur setelah dipisahkan. Sekian Bas. Gitu? Saya katakan ya. Ya. Jadi awal mulanya kita mesti tahu interface itu apa dulu. Interface adalah garis maya atau garis pembatas antara minyak atau bahan bakar yang diperlukan dengan cairan lain atau kotoran yang tidak kita perlukan. Garis batas ini bisa bergerak keluar, bisa bergerak ke dalam. Posisi garis batas ini atau interface ini ditentukan oleh gravity disk, ya, dengan memanfaatkan hubungan dan gaya sentrifugal. Nah, sehingga dengan gravity disk yang berdiameter tertentu, dia akan menentukan posisi interface-nya. Kalau ini sudah, maka Anda akan punya PR. Iya, kalau gravity berat jenisnya itu sama terus. Sementara Anda barangkali kapal bunker dari Medan, Belawan, dari Surabaya, dari Amerika dan sebagainya, bahan bakarnya tidak sama berat jenisnya. Kalau berat jenisnya lebih gede, maka dia akan mendorong keluar gravity interface. Maka supaya interface sedap, maka berat jenis minyak ini harus dipertahankan sama dengan cara mengatur pemanas.
pemanas hubungannya adalah untuk ini. Nah, jadi bukan untuk meningkatkan suhu, tapi untuk mengatur suhu. Kalau ditingkatkan berarti dindingnya turun encer. Kalau dinginkan Setiap pelabuhan sebuah kisah berjaya. Bersama teman mimpi tak henti berjaga. Mari berkumpul. Ngerti. pahami tentang interface. Yang kedua adalah gravity disk. Yang ketiga adalah pemanasnya. Oke. Baik, oke. Mudah-mudahan puas dari jawaban. Jadi nggak ada yang lebih pintar di sini. Tidak saling mengisi. Karena bekerja di kapal itu tidak ada yang lebih pintar, adalah teamwork. Ya. Teamwork, saling membantu, kerjasama yang baik, sehingga kapal mencapai tujuan sesuai Bawa kapal dari one port to destination port dengan aman, efisien, dan jaga lingkungan. ya. Kira-kira seperti itu. Tadi saya lupa ya. Buat semua peserta juga nanti ada mendapatkan sertifikat kepesertaan ya. Kalau bisa di screenshot ya. Nanti akan kami kirimkan ke alamatnya masing-masing. Jadi semua akan dapat, terutama yang ikut jawab. Nah, terutama yang dijawab ya. Baik, besok kita akan masuk ke kemerdekaan, perayaan kemerdekaan yang ke-80. Jiwa semangat kita di Insan Maritim Pelayaran tetap bersatu, semangat ke depan, terutama adik-adik yang nanti akan pewaris generasi emas, Gold Generation 2045. Semoga on the track ya rencana itu. Persiapkan diri kita, diri kalian masing-masing, terutama untuk yang nantinya akan terjadi kapal. Bersiaplah dengan teknologi yang mungkin akan membuat kita semua kaget. Suatu saat pelaut tidak lagi dibutuhkan di kapal. Salam dari Ketua Umum kami, Ketua Umum kami Iko Johansa. Saya sebagai Wakil Ketua Umum mewakili semua pengurus TAIP mengucapkan Dirgahayu Hari Kemerdekaan ke-80. Merdeka, sama-sama kita berfoto. Oke. Ya. Ya. Angkat tangan dulu Bang Hara. Waduh, enggak. Oke, sama-sama. Oke, kalau ada kesalahan dalam acara ini, saya sekali mohon maaf. Ya, kita bisa diulang kembali nanti di acara yang dalam Babat Cerat atau nanti setiap hari Selasa di Bimbel Polsek Pel Sumatera. Barangkali dari grup yang sekarang terbentuk ini, Kalau punya ide ya. kalau punya ide, kita bikin grup sendiri lagi untuk bimbel sendiri lagi. Terutama kalau punya ide ya, kita bikin channel khusus nanti di YouTube atau apa untuk yang masih mahasiswa sama taruna saja. Ya, oke ya, selamat semuanya, sukses. Ini adalah awal kita ya untuk suatu terobosan kita menuju bukan lagi di dalam kapal lokal. Kita usahakan kita ada mempunyai nilai jual untuk kapal asing seperti ya.